Oke guys, kita lagi persiapan ke China 2 hari lagi. 对山拉拉来，对呀啦，与蜜蜂采花深深的爱，蜜蜂不为采花，森林的江山我为你逐一的拍。蜜蜂不为采花，森林的江山我为你逐一的拍。Guys, kita vlog di coba lihat dia udah siap belum? Dia udah siap belum? Apaan? Udah siap pergi ke Cungko belum? Udah siap. Sudah siap. Dia ada bawa apa aja? Bawa apa? Nggak bawa apa-apa lagi. Ya palingan baju. Nggak, ya baju tas satu koper Ya tuh. gitu-gitu aja biasa-biasa ya. Biasa aja baju-baju. Berarti udah siap tuh. 24 hours later. Oke, jadi kita udah di bandara. 30 menit lagi kita mau check in. Ini kita lagi di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Karena ada orang tua jadi kita naik mobil ini. Kita lagi makan malam chicken cordon kesukaan rendang padang. Dagingnya lembut ya? Cuman aneh aja makan nasi padang di pesawat ya. Supu. Akhirnya kita nyampe di Guangzhou. Kamu kedinginan? Enggak kan? Kita masih di bandara nunggu pagi mau ke stasiun kereta. Kurang lebih boy, hampir 21 tahun ya? 20 tahun. Ini baru pertama kali lagi papi pergi sama Yaya sama Naina itu. Bersihin tuh tempat. Yoi, Cuci. 21 tahun baru berangkat lagi. Lama bener. Habisnya nggak dibayarin? Sejenis. Ada yang beler. Sabar ya. Tuh mami lagi video. Let's go. Tuh. Nah, sampai di Sintang Station, kalian akan menemukan counter tiket, tapi gue belinya pakai trip.com. Jadi lebih gampang, lebih mudah. Mendingan siapin semua dari sebelum perjalanan lu, sebelum nyampe di Guangzhou, oke? Dan harganya sangat beragam guys. Kebetulan gue berangkat dari Sintang Station menuju Meichousi. Itu harganya kurang lebih per orang sekitar 400 ribuan lah kurang lebih.
Dan perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam aja. Mantap guys. Nah, di kereta ini ada satu hal yang bikin kita shock. Ternyata kita baru naik sebentar, gak nyampe 3 menit kereta langsung jalan guys. Jadi kalau kalian yang punya kebiasaan lelet, bye. Sekarang kamu lagi apa itu? Naik kereta. Kereta cepet lagi mau ke Meicho. Keretanya tepat waktu banget. Tepat waktunya pas naik langsung jalan. Sekarang kita udah di Mission Meicho C. Meicho C Station. Yes. Ternyata dingin banget. Lumayan ya. Oke. Let's go guys. Gila sih. Hampir 20 tahun lah gak main-main ke jalan-jalan ke Cina. Stasiunnya aja udah kayak bandara internasional. Rapi, keren, canggih. Waduh, pasukan penjemputan udah datang tuh. Waduh, di sini gua udah total roaming alias loading guys. Ya kan? Yes guys, akhirnya kita sudah dijemput oleh keluarga kita yang ada di Meicho. Dan kita kayaknya akan dijak makan dulu sih. Biasanya sih mereka begitu. Let's go. Halo guys, akhirnya baru nyampe. Kita langsung ditawarin mau makan daging anjing ya. Oh my god, no. Gimana makanannya, enak? Enak, kenyangnya gak enak. Kenyangnya enak ya, mantap ya. Sekarang kita mau ke hotel dulu, oke? Let's go. Jalan. Habis itu Udah kenyang guys, kita sekarang mau lanjut lagi ke hotel dulu. Akhirnya setelah drama-drama sedikit ya, nyampe juga akhirnya kita di hotel. Dan kita mau istirahat dulu. Oke boy? Oke. Ternyata tempatnya agak jauh dari mereka. Jadi mereka tadi ada drama sempat bilang, gimana kalau ganti aja hotelnya? Pingsan. Oke lah, bye. Makan malam kedua guys. Yuk. Oke. Buset dah, ini bapak gua di sini. Udah kayak apa tahu, dikawal kiri kanan. Udah salah satu adanya polisi militer pensiunan guys. Widih. Ya soalnya bokap gue jalannya udah nggak terlalu kuat lah. Jadi adik-adiknya takut kalau misalkan bokap gue tuh kepleset terus jatuh. Gitu dah.
Gimana boy hari ini? Hari pertama? Seru. Mantap ya? Enak. Mantap. Dinginnya pun juga pas. Enak ya? Gak terlalu dingin, gak terlalu panas juga. Nah, hari ini bulan Maret kurang lebih memang udaranya sekitar 20-an aja. Jadi masih adem-adem banget ya, Maya. Ya. Satu hal yang paling ditunggu kalau lagi ke Meicho adalah Meisian Yamian. Yes, makanan umumnya orang Hakka di Meisian. Bakmi ini sangat sederhana guys, cuma pakai minyak sama kecap aja yang disajikan dengan kuah daging atau kobaso dan pangsit. Dan harganya sekarang itu cuma 4 kuai alias cuma 4 yuan. Kalau dirupiahin cuma sekitar 10.000 rupiah aja per mangkok. Untuk babi polos doang ya. Kalau daging atau kuah yang lain itu harganya menyesuaikan sesuai dengan pilihan kalian. Oke guys, setelah kita sarapan, kita langsung OTW to Kampung Sakhang. Sekitar 1 jam karena sudah ada jalan yang baru katanya. Kita lihat, oke? Let's go. Dulu mejanya pendek. Terus Pasir kecil, baminya pun porsinya nggak segede ini. dulu kita bisa kalau pesan Ikwai dulu mah. dulu Pak Iko ya. Iya, ikwai akhirnya naik sekian tahun yang kwai. Nah sekarang sekwai. Pasti banyak. Iya gede. Ya termasuk 2 porsi dulu lah. Makan orang zaman dulu Pak ya. Iya, Habis itu kita mau kemana Pak? ke desa. Mau ke desa. Desa. Kampung Kampung Babi. halaman. Kampung halaman. Terus banyak ya. Oke. 逆风的威彩，往死里的江山，我为你尽力地摆。逆风的威彩，往死里的江山，我为你尽力地摆。Yes, inilah kami sudah sampai di rumah leluhur keluarga Lee. Tapi yang ini adalah rumah baru guys. Ada yang rumah lebih tua lagi, ada di bawah yang baru aja dipugar. Makanya kita sengaja ke sini karena udah diinformasikan bahwa yang dipugar sudah beres. Mari kita lihat nanti ya. Jadi ikutin Dad's Vlogs jalan-jalan sampai habis, oke? 逆风的威彩，往死里的江山，我为你尽力地摆。Cái kia à, ôi à, khá sắp nhận mày nghe. Ngô số bây giờ thật xa. Jauh nggak tahu. Oh rumah ini mah sering ada yang datang. Tamu besar datang. Ada dari luar semuanya, bukannya orang kampung sini. Nah, sekarang itu rumah baru hitungannya. Sekarang kita mau ke rumah lama tuh di bawah sana. Udah baru direnov, makanya kita datang. Zaman dulu begini semua jalannya. Kayak gitu.
Nah, ini dia guys, rumah tua leluhur. Gua pertama kali di sini ya, itu kurang lebih 1988 guys. Perkiraan saat itu umur gue baru gak nyampe 3 tahun. Itu pertama kalinya keluarga gua kembali ke kampung di Cina. Dan kondisi saat itu guys, itu bener-bener kacau banget guys. Karena perjalanan itu jauh banget, udah naik bus sampai tidak bisa langsung depan rumah. Dari tempat berhenti bus itu kita mesti jalan lagi kurang lebih 3 jam. Dulu ya pertama kali datang kemari tahun 88 mandinya di sini. Nih. Saking panasnya. Pakai sampo. Zaman dulu sampo nggak ada di sini. Oh ini yang tua ini ke Yang sini. tua di sini kita mandi tuh. Iya, ini dulu kita tersinggah di sini kan. Nah, Lama asli itu di situ. Tapi udah nggak dibangun Ansel karena lah. di lereng kan. Sekarang udah dibangun mati. Mang. Dulu nginepnya situ. Dulu di bangunan semua ini. Cepat Pak. Oke ada ya bos. Dan rumah ini karena sudah hancur, akhirnya dibangun ulang guys. Dibangun dengan berbagai sumbangan dari keluarga yang merasa mampu boleh bantu, dan sebenarnya tidak dipikir biaya, tidak ada patokan harga berapa, bebas. Dan semua nama keluarga yang nyumbang tertulis di sini. Dari yang besar sampai cuma 100 yuan pun tertulis di sini. Jadi memang rumah ini rumah keluarga yang dibangun oleh keluarga dan untuk keluarga. Dan kebetulan karena bokap adalah kakak tertua di generasi yang ke-24, dia dikasih tahu. Dan akhirnya bokap pun juga menyumbang secara pribadi. Dan makanya kali kita pulang untuk melihat karena dilaporin, udah selesai nih. Oke guys, kita berangkat. 第二年呢，到總嘅寮學個啊拉啊，一用咗嗰個都細啲，係啊。 Dan kita sembayang di rumah tua dan didoain kembali supaya keluarga sehat. Anak gue si Boy supaya bisa sekolah di Cina katanya, dan dia doain supaya gue dan istri rezekinya dan bisnisnya berjalan dengan lebih baik. Thank you guys. Thank you God. Tôiอยู่แถวแผงเงินก็น่ะcái áo phục ngoài cái phèn nhiều giống vậy. 望住啦，睇你都 Dan yes, setelah sembayang petasan lagi guys. Ya, memang petasan adalah budaya Hakka di kampung kita, Kampung Sakha. Pernah rubuh. Oh. Jadi Akung pernah datang Iya. kasih duit 3.000. Ini Iya, katanya, ini ada tuh. tulisannya. Nah, 3.000 yuan dulu. iya. 96. 96. Oh, ini pernah rubuh. Pernah Aku bawa rubuh. duit. Emang dulu Catatannya di situ. turun. 現在有關嘅， Eh, 真係有用。 tutup ya. 千年都有。 Oh, ingin kan. Petasan terakhir hari ini guys. Dan di sini baru terceritakanlah bahwa si Boy adalah generasi ke-26, urutan pertama dari keluarga kami. Lagi kupingnya beneran. Oke lah ya.你到印尼就跟朋小同学们说，你看看我会点那个炮竹，是吧？ Nyalain. 以前點過沒有？以前有沒有點過炮竹？
Palingan yang Nhưng mà dạ sering còn pegang ngay bola. mấy Nah, ini adalah part terakhir dari perjalanan seru yang ada di kampung. Kita mau naik gunung sebentar karena mau sembayang ke kuburan nenek buyut dari si Boy kalau hitungannya. Dan kami cukup beruntung karena perjalanan kali ini udaranya sangat-sangat bagus. Karena di sana perjalanannya cukup curam. Walaupun sekarang sudah ada batu jalan setapaknya. Tapi sudutnya itu loh bisa bikin kepleset, guys. Ta trả cái mày kìa. Sampai guys. Dan dari cerita, kuburan ini pas lagi dibawa petinya dibopong 8 orang dari bawah guys untuk memasukkannya ke dalam kuburannya. Gokil kan? Pertama, tapi nggak belum cukup 3 tahun umurnya, tahu nggak? Tapi tahun 88 diajak kemari. Tapi nggak jalanannya apa susah. Itu udah dari kota Moyan ya naik mobil sampai tengah jalan udah nggak bisa nanjak, udah nggak ada jalan kaki. Nah, tapi itu masih digendong. Ada sepeda dia orang dorong, nggak mau. Sepedanya nih, sepeda begini ya. Tahu nggak bakal anak kecil pakai rotan dibikin, kagak mau. Orang aduh, nggak mau dia pakai cukin. Aduh, untung masih kita orang masih kuat gendong terus jalan kaki loh. Jalan kaki itu berjam-jam loh. Berjam-jam bukannya kata sebentar. Masih muda kuat aja gendong dia. Ya. Jamuan keluarga. Pada ngapain nih? Oi. Ayo, berdua gila ya. Ini bocah juga endingnya nyampe desa. Mainlah mainan desa begini, mainan kampung begini. Lebih better duduk tanpa bahasa pun jalan guys. Gile. Mantep. Yang gini. Kamu tangan bentangnya langsung. Jalan pelan-pelan. A few moments later. Anak mangki, percuma. Astaga. Bantu boy. Good job. Oke guys, akhirnya setelah acara di kampung selesai, kita kembali ke kota Meicho.
Nah guys, di episode berikutnya That's Vlog jalan-jalan akan lebih banyak ngomongin jalan-jalan di Meichou dan di Guangzhou. Oh iya, kita juga akan ke Foshan, ke tempatnya Wong Fei Hung sama tempatnya Ip Man atau Ye Wen. Jadi kita akan jalan-jalan dan makan-makan di sekitar kota itu. Oke? See you di next episode. Bye.